Shalom Ibu Bapak pengawas dosen Institut Agama Kristen Negeri Tarogong. Pada kesempatan ini, sebelum saya melakukan uji kinerja PPG periode 4 yang diselenggarakan oleh LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarogong, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sabar Pasaribu dan saat ini menyandang sebagai mahasiswa PPG periode 4 2025 di LPTK IAKN Institut Agama Kristen Negeri Tarogong dengan NIM saya 25010604119. Saat ini saya sedang mengajar di SMK Negeri 3 Balige, dan pada kesempatan ini saya akan mengajar anak didik kelas 10 Tata Boga. Syukur kepada Tuhan Sang Guru Agung yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi rekan sekerja Tuhan dalam mendidik generasi bangsa ini. Semoga bermanfaat dan Bapa di surga memberkati kita sekaliannya. Ini adalah kartu ujian saya. Horas. Baca kitab suci, doa dia, Pak. Mari lakukan ya. Ya Bapak akan panggil dulu nama kalian satu persatu. Ya, peraturan di kelas Bapak setiap kali masuk agama harus bawa Alkitab. Semua bawa ya. Oke, Alkitab. Good. Cinta Bapak berani tahu nih. Present, sir. Oke, good. Lagi Alkitab Bapak tahu nih. Bawa, sir. Oke, good. Tema kita saat pagi hari ini bertumbuh dan semakin berhikmat. Semuanya lihat ke depan ke papan tulis tujuan daripada pembelajaran kita. Ayo sama-sama baca. Yang pertama, Peserta didik memahami pertumbuhan manusia secara lahiriah atau fisik. Very good. Yang kedua, Peserta didik memahami pertumbuhan manusia secara rohani. yes. Sekarang kita lanjutkan tujuan pembelajaran yang ketiga. Peserta didik memahami pilihan yang bijak atau ketaatan. Very good. Yang keempat, apa tujuannya? Peserta didik membuat pilihan taat pada firman Tuhan. Oke, kita akan belajar lebih lagi tentang tujuan daripada pembelajaran kita ini. Nah, sekarang kita akan melihat dulu sebuah animasi. Dan nanti anak didik akan menjelaskan apa yang kalian dapatkan dari animasi yang Bapak tunjukkan. Silakan diperhatikan animasinya. Nah, ini berbicara tentang pertumbuhan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, bahkan dewasa dan sampai nantinya tua. Baik. Kita sudah melihat bersama-sama animasi yang Bapak sudah tayangkan.
Sekarang Bapak bertanya, dari animasi yang anak didik baru saja lihat, apa yang Anda dapatkan dari animasi tersebut dan dihubungkan dengan pertumbuhan? Baik, Lovina. Saya, Pak. Oke. Hidup ini sangat singkat, jadi pergunakan dengan sebaik mungkin. Oke, hidup sangat singkat ya. Pergunakan waktu-waktu dengan baik. Ya, nomor 2 ya, secara fisik, apakah manusia dapat tumbuh dengan baik apabila tidak terawat dengan benar? Tidak, Pak. Iya, tidak mungkin dapat bertumbuh dengan baik. Yang berikutnya, yang ketiga, apakah orang yang sudah tua secara umur menjadi jaminan dewasa secara rohani? Belum tentu, Pak. Ya, belum tentu. Belum tentu. Karena kedewasaan ini merupakan pilihan. Nah, sekarang Bapak akan tanya kembali. Ya. Bapak tanya, apa yang dibutuhkan manusia untuk dapat bertumbuh secara rohani? Untuk bertumbuh secara rohani, manusia dapat membaca Alkitab setiap hari, rajin beribadah ke gereja, dan berdoa kepada Tuhan, Pak. Very good. Clap your hands. Oke. Sekarang kita amati gambar yang ada di slide. Dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Dari pengamatan ini, Chili Davis berkata, growing old is mandatory, growing up is optional. Baca bersama-sama. Growing old is mandatory, growing up is optional. Artinya adalah Bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. ya, kita tidak bisa menolak bertambah usianya kita. Contoh, sekarang kalian berusia 15 tahun, 16 tahun. Tahun depan pasti akan bertambah menjadi 16, 17 dan seterusnya. Artinya kita tidak bisa menghalang-halangi umur kita bertambah. Akan tetapi secara pemahaman, pemikiran, dan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan itu belum tentu. Dan itu adalah satu pilihan. Dan juga Abraham Lincoln berkata, yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu. Bukan panjangnya usia atau sejauh mana umur kita sekarang, melainkan bagaimana kita mengisi tahun-tahun usia itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi di dalam usia yang kita miliki dan yang sedang Tuhan berikan kepada kita, mari anak didik semuanya mengisinya, memanfaatkannya dengan hal-hal yang berguna, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang lain. Terkhusus dipersembahkan kepada Tuhan. Kita akan melihat dari 1 Samuel, semua buka Alkitabnya, 1 Samuel pasal yang pertama sampai 1 Samuel pasal yang ketiga. Kita akan belajar dari kisah Samuel, di mana dijelaskan Samuel bertumbuh semakin besar dan dia semakin menyukakan hati Tuhan dan sesama. Coba dibaca dulu pasal 2 ayat 26. Silakan. 1 Samuel 2 ayat 26. Dan Samuel, anak itu semakin besar dan semakin dewasa, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Baik. Jadi Samuel itu semakin besar dan semakin dewasa. Dan dia semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Di mana Samuel pada masa itu
dia berada di lingkungan yang kurang baik. Kalau anak didik lihat di pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Di ayat yang ke-11, perikopnya di sana adalah, apa di sana perikopnya? Ayat yang 11 di atasnya, kejahatan. Coba lihat. Kejahatan anak-anak Eli. Ya, kejahatan anak-anak Eli. Jadi Samuel ada di lingkungan yang jahat. Anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, anak didik baca di sana mulai dari ayat 12. Ya. Nanti silakan dibaca ayat 12 sampai dengan ayat 17. Bagaimana anak Imam Eli itu dursila. Jahat artinya. Merampas apa yang menjadi haknya Tuhan. Samuel ada di tengah-tengah lingkungan itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan saat ini? Bukankah ada saja pemuda remaja yang terikut-ikut dengan lingkungan yang kurang baik? Karena lingkungan itu sangat memengaruhi daripada sikap seseorang. Pertanyaan Bapak adalah, ketika kita ada di lingkungan yang kurang baik, apakah mungkin kita berpeluang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik? Berulang Ya, sedikit, Pak. berpeluang sedikit ya? Ya, Pak. Wah, berpeluang sedikit ya, bagus. Berarti ada penguasaan diri kalau sedikit. Ada saja anak-anak muda yang terbawa oleh lingkungan yang kurang baik. Tetapi bukan untuk Samuel. Kenapa? Karena Samuel memilih untuk taat pada firman Tuhan. Coba dibuka 1 Samuel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Silakan. Salah seorang membacakannya. Ayo berdiri ya. Ayo, salah seorang membacakannya. Silakan berdiri. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ya, sangat jelas ya. Jadi Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Artinya Samuel taat walaupun dia melihat perlakuan Hofni dan Pinehas yang jahat. Tapi Samuel memilih untuk taat. Kita belajar pada kesempatan ini dari pola hidupnya Samuel yang semakin bertumbuh dan dia memilih untuk taat. Jadi secara umur ya atau fisik, Samuel itu mengalami pertumbuhan sama seperti kita semuanya ya. Semua manusia mengalami pertumbuhan secara umur dan juga fisiknya semakin bertumbuh ya. Juga kedewasaan secara rohani juga bertumbuh. Ini yang sering tidak diperhatikan. Ya, yang bertumbuh hanya umurnya, fisiknya, tapi rohaninya tidak semua orang memperhatikan pertumbuhan kedewasaan rohaninya. Nah, itu sebabnya kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Supaya apa? Supaya kerohaniannya kita itu mengalami pertumbuhan. Bagaimana supaya bertumbuh? Ya taat pada firman Tuhan ya. Taat pada firman Tuhan. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok dulu. Silakan masuk dalam kelompok, membentuk 7 orang dalam satu kelompok. Ya, di sini Bapak akan bagikan kertas dan silakan nanti dituliskan ya pertumbuhan secara fisik apa-apa saja yang diperlukan. Dan yang kedua, untuk mengalami pertumbuhan secara rohani apa-apa saja yang diperlukan. Silakan didiskusikan bersama-sama. Semua harus bekerja dan lihat apa kata Alkitab. Ya, kita harus berpatokan selalu apa kata Alkitab, what the Bible say. Ya. Jadi silakan didiskusikan bersama-sama kelompoknya dan nanti akan kita presentasikan di depan. Silakan. Bapak bagikan kertas masing-masing kelompok dan silakan dituliskan di kertas tersebut langkah-langkah untuk bertumbuh secara fisik atau lahiriah dan juga langkah-langkah bertumbuh secara rohani. Tentu alamat
dalam Alkitab dituliskan. Silakan diskusikan bersama-sama dan semua anggota kelompok terlibat untuk berdiskusi dan nanti kita akan presentasikan. Selamat berdiskusi. Baik, semuanya kerja ya Queen. Semuanya kasih saran tentang pertumbuhan secara fisik dan pertumbuhan secara rohani. Kalau sudah selesai masing-masing kelompok, dan kita akan segera tampilkan di Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan secara fisik dan pertumbuhan secara rohani. Ini yang fisik ya, fisik coba hold this one, pegang. Ini yang rohani ya. Oke, yang fisik dulu. Fisik yang pertama apa? Makan makanan yang bergizi, berolahraga rutin dan menjaga kesehatan. Sementara yang rohani taat kepada firman Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain? Ada kasih masukan, feedback? Ada? Dari mana ayat Alkitab dari yang diucapkan hasil presentasi teman-teman? Iya benar. Kalau kamu katakan itu tadi yang rohani, coba yang rohani coba. Ya, taat kepada firman Tuhan. Apa ayat Alkitab yang mendukung taat pada firman Tuhan? Kan tadi begitu ya. Terus juga rajin beribadah. Di mana dikatakan itu latihlah dirimu beribadah. Terus rajin berdoa. Kasih dong yang mendukung dalam Alkitab. Perbaikin lagi ya. Oke, kasih dulu aplaus bagi mereka ya. Ayo, yang kelompok 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pertumbuhan. Yang pertama ada secara rohani. Poin-poinnya: Rajin ke gereja, rajin berdoa, selalu mengikuti saat teduh. yang kedua ada Rajin membaca Alkitab. Bertumbuh secara rohani. Yang pertama, rajin baca Alkitab terdapat pada Mazmur 1, orang kesukaannya firman Tuhan. Yang kedua, rajin berdoa seperti Daniel, Pak. Yang ketiga, rajin beribadah pada 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Di situ dijelaskan, latihlah dirimu beribadah. Wow, mantap sekali jawabannya ya. Jadi supaya kita bertumbuh secara rohani, yang pertama tadi kita harus rajin baca Alkitab seperti lakukan sekolah minggu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Oke, kita sekarang berikan apresiasi dulu kepada persentase kelompok 3. Wow, keren. 3 kali ya. 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Baik, sekarang kita masuk asesmen. Silakan menuliskan B jika pernyataan yang ada di lembaran menurut Anda benar, dan menuliskan S jika pernyataan menurut Anda salah. Dari materi kita saat ini tentang pertumbuhan dan semakin berhikmat. Semua mengerjakan masing-masing tanpa melihat temannya. Dan setelah itu lembaran akan Bapak kumpul kembali dan kita periksa secara bersama-samaan. Silakan Bapak kasih waktu 8 menit untuk mengerjakannya. Dikerjakan dengan teliti sebab ada beberapa pernyataan yang sifatnya menjebak. Semua ini sudah kita jelaskan tadi, dan anak didik silakan menyimak kembali, dan harapan Bapak hasilnya ketika kita koreksi bersama-sama itu akan sangat memuaskan. Ya, waktunya sudah habis. Kita kumpul. Udah kasih ya? Oke.
Change. Ya. Change. Oke, growing old is mandatory, growing up is optional. Apa itu? Benar. Ya benar. Benarkah kalau benar? Yang nomor 2 adalah peserta didik mutlak memerlukan firman Tuhan untuk dapat mengalami pertumbuhan rohani. Benar. Oke, good. Next. Pada pembacaan 1 Samuel 1-3 kita mempelajari tentang Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli yang memilih taat pada Tuhan. Salah. Mereka itu durusila atau jahat. Salah. Next, Maria adalah ibu Samuel. Siapa ibu Samuel? Hana. Samuel semakin bertumbuh besar dan semakin dikasihi oleh Tuhan karena dia taat pada firman Elohim. Oke, ya sudah semua itu benarnya kalikan dengan 20. 100. Good. Cinta. Cinta berapa? Cinta berapa? 100 ya. Oke, good. Deswin 100 Taruni 100. Oke, Fatli. Wow, keren. 1, 2, 3. Perhatikan di sini. Oke, jadi refleksinya adalah apa yang bisa membuat pesan apa yang didapat dari pembelajaran kita saat ini tentang pertumbuhan secara rohani. Siapa yang bisa? Ayo katakan, Intan. Dari pembelajaran ini bahwa kita tidak bisa hanya mempercayai atau mengharapkan hasil kinerja diri kita sendiri. Kita harus berharap kepada Tuhan dan menaati firman Tuhan seperti yang diajarkan di Alkitab. Oke, supaya bisa bertumbuh harus mentaati firman Tuhan. Terus komitmenmu apa? Penyerapan dalam dirimu apa? Rajin beribadah dan selalu membaca Alkitab. Lakukan ya? Ya, Pak. Oke, good. Siapa lagi? didapatkan dalam pembelajaran ini, saya jadi tahu bahwa bertumbuh tidak hanya bertumbuh secara fisik atau jasmani, tetapi bertumbuh itu juga kita secara rohani gitu. Contohnya kayak kita memerlukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, Pak. Ya, mutlak perlu firman Tuhan. Supaya kamu dapat memenuhi kebutuhan kamu tentang firman Tuhan, apa yang kamu lakuin? Baca? Saya membaca Alkitab, Yes. terus mendengarkan lagu-lagu rohani, Pak. Oke. Dan rajin beribadah. Rajin beribadah. Ya. Saya menjadi tahu tentang firman Tuhan, Pak. Apa yang kamu tahu? Tentang anak ini, Pak. Tentang anak Eli Iya, Pak. yang jahat itu? Iya, Pak. Terus kamu jahat? Enggak, Pak. Terus? Saya minta, Pak. Terus kenapa kamu bawakan ke anak Elinya yang jahat? Kenapa nggak tidak Samuel kan gitu ya? Ayo. Sebelumnya ceritanya tidak saya tahu, Pak. Sebelumnya tidak tahu. Jadi setelah kamu tahu, oke. Setelah kamu tahu bagaimana? Saya tidak mengenal sikap mereka, Pak. Oke. Berarti kamu mau mencontoh seperti siapa? Samuel yang taat kepada firman Tuhan. Oke. Saya dapat dari bertumbuh dan semakin berhikmat, ternyata tidak cuma mengandalkan makanan dan minuman, tetapi juga kita harus mengandalkan firman Tuhan, pendalaman akan firman Tuhan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencontoh kebaikan Samuel dan ketaatannya. Oke, aplikasi kita mendekatkan diri kepada Tuhan seperti baru kita yang pertama tadi, baca kitab suci, doa setiap hari. Nah, oke. Perhatikan ke depan dulu untuk growing up, untuk bertumbuh secara spiritual, ya growing up, maka kita peserta didik yang taat pada firman Tuhan itu pasti nanti menyukakan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan disukakan, maka juga disenangi oleh orang lain. Orang lainnya siapa? Ya teman sekelas, ya, teman antar jurusan, antar kelas, di rumah orang tua, ya bapak ibu guru di sekolah, di lingkungan, ya semua menjadi disenangi. Oke, kita baca sama-sama dulu mulai dari yang pertama tadi 1, 2, 3. Peserta didik. Peserta didik yang taat pada firman Tuhan, menyukai
Oke. Ya. Jadi see you on the next lesson. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar pada hari Kamis. Kamis ya. Pelajari di rumah, lakukan baca Alkitabmu, berdoa,